menyampaikan di akhir sebagai bentuk oleh-oleh. Mau oleh-oleh? Mau oleh-oleh? Mau oleh-oleh apa enggak? Mau oleh-oleh apa enggak? Kita bawa oleh-oleh malam hari ini, oleh-oleh yang baik, oleh-oleh yang manfaat, oleh-oleh yang bisa dinikmati dunia sampai akhirat. Mau apa tidak? Jikalau Anda mau, oleh-olehnya cuma ada 3, nggak banyak-banyak. Tapi 3 oleh-oleh ini, dengarkan baik-baik, bukan harga yang murah, akan tetapi harganya mahal. Dan pula bukan pasaran murahan, akan tetapi pasarannya begitu luar biasa. Bukan hanya Anda tersenyum di alam dunia, akan tetapi itu bisa mengikat Anda sampai akhir hayat Anda, dan Anda mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa oleh-oleh tersebut? Yaitu 3 hal yang bisa menghantarkan kita mati dalam keadaan husnul. Siapa yang tidak ingin mati dalam keadaan husnul khatimah? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Dari rakyat jelata sampai penjabat tinggi, tanyain takut nggak sama mati. Mereka boleh tidak takut dengan orang, mereka boleh tidak takut dengan jin, mereka boleh tidak takut dengan iblis, mereka boleh tidak takut dengan neraka, mereka boleh tidak takut dengan akhirat. Tapi tanyain, kalau mati takut nggak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Cuma kebanyakan dari kita lalai. Tapi kalau udah ingat mati, luar biasa, jagoan manapun takut. Kenapa? Karena sehebat apapun manusia, kalau sudah datang malaikat Israil alaihi salam, dicabut nyawanya, semuanya akan kembali kepada asal bangkai. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Semuanya akan kembali kepada bangkai, semuanya akan punah dan semuanya akan mati, dan kita akan masuk ke liang kubur, akan diurut di tanah yang kita pijak. Tidak ada yang hebat dari kalangan manusia, maka cita-cita yang paling besar mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu cita-cita yang paling besar. Apa artinya kaya? Kalau mati kita sul khatimah, benar apa tidak? Apa artinya kita menjadi jagoan? Kalau mati kita sul khatimah, benar apa tidak? Apa artinya hidup? Kalau emang cerita akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul sul khatimah, benar apa tidak? Benar apa tidak? Maka oleh-olehnya buat antum yang hadir malam hari ini, bisyarah kabir. Kita mendapatkan bisyarah yang begitu luar biasa, bisyarah yang begitu berharga, bisyarah tanda gobul insya Allah untuk kita semua. Nah, oleh-oleh tersebut yang bisa menggiring kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama nih, kasratus sholati ala nabi. Ini yang pertama, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Karena di dalam salawatmu kau menyebutkan Nabi yang Allah jadikan sebagai wasilah di dalam segala bentuk apapun. Kalau tanpanya wala aleh wala aluh, apa artinya? Kita gak bakal kenal apapun. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita mengenal alif sampai ya berkat baginda Nabi Muhammad. Kita mengenal surga berkat baginda Nabi Muhammad. Kita mengenal neraka berkat baginda Nabi Muhammad. Kita mengenal Allah, bagaimana meraih rahmat dari Allah berkat baginda Nabi Muhammad. Bahkan kita mengenal bagaimana menjalankan hidup di alam dunia dengan sesuai karakter apapun yang kita punya, itu semuanya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Benar apa tidak? Maka oleh-oleh yang pertama, banyakin salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ini jangan dikecil-kecilin atau sedikitin, banyakin salawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tentang salawat kita sering dengar. Satu aja contoh, satu contoh. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Yang paling dekat kata Nabi, berdampingan kelak di hari kiamat, mereka yang paling banyak melantunkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Ini hadis sudah menunjukkan bahwa ibadah melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad bukan sepele, bukan murahan. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nah, itu yang pertama, oleh perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, kalau kita ingin diakhiri mati dalam keadaan husnul khatimah, yang kedua qalbun salim. Tahu artinya qalbun salim? Hati yang bersih. Ini bersihin hati dari iri dan dengki, tidak kenal sombong, tidak kenal ria, tidak kenal hasad. Tahu hasad tahu? Yang hadir tahu hasad? Itu penyakit yang paling berbahaya, dosisnya tinggi, tidak dijual obatnya di apotik 24 jam, apalagi di Alfamaret dan di Alfamidi nggak ada obatnya. Kita sakit apapun ada obatnya apa tidak? Ada obatnya apa tidak? Hasud sulit obatnya, makanya jaga hati. Kalau Anda ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, hati ini bersihin, hilangin dengki, iri terhadap sesama, sombong terhadap muslim, hilangin. Pandang saudara-saudara kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, dengan pandangan doa. Jikalau kita melihat saudara kita ahli maksiat, pandang dengan pandangan doa, doakan kepada Allah semoga dia bertaubat dan menjadi orang yang soleh dekat dengan Allah. Kalau Anda melihat orang yang lebih istimewa dari Anda, pandang dengan pandangan penghormatan, semoga Allah anugerahkan keberkahan, kemuliaan orang tersebut kepada diri kita. Begitu cara pandang yang baik terhadap sesama, apalagi terhadap orang-orang yang beriman. Al-muslim akhul muslim, muslim saudaranya muslim. Gak boleh bertengkar, gak boleh saling menghina, gak boleh hasad-hasadan, gak boleh hasud-hasudan. Kita diajarkan untuk bersatu, benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Maka apapun yang menyebabkan kita iri dan dengki, tinggalin, gak bakal ada baiknya. Apapun itu bentuk, apapun itu bentuk, di ranah agamakah atau di luar ranah agamakah, tinggalkan itu semua. Yang menyebabkan kita iri dan dengki, yang menyebabkan kita bertengkar, yang menyebabkan hati kita kotor, semuanya pinggirin, jauhin, jangan ditoleh. Anda toleh, ikut nyimpung, akan berbahaya dampaknya untuk diri Anda di dunia dan pula di akhir. Nah, salah satunya contoh Ciracas sudah rukun apa tidak? Ciracas sudah rukun apa tidak? Ciracas rukun dari dulu. Gak boleh Ciracas dikutak-katik, gak boleh. Dengan apapun, bentuk apapun, tidak boleh dikutak-katik. Ciracas sudah rukun, Ciracas sudah damai, Ciracas antara ulama, habaib, kiai, gusnya sudah antang. Tidak ada permusuhan kanan dan kiri. Ini yang kami rasakan bertahun-tahun, benar apa tidak? Tidak boleh ada yang menyebabkan atau menyebarkan virus kedengkian, adu domba antara habaib, ulama, kiai, benar apa tidak? Gak boleh di Ciracas, tempat yang lain terserah lu dah. Ciracas gak boleh, wajib damai. Gak boleh ada yang gitu-gituan, gak boleh. Udah cukup. Kita udah dibikin puyeng, udah dibikin capek, benar. Hati kita hampir dibikin rusak sama mereka, benar apa tidak? Benar apa tidak? Bertahun-tahun kita dididik untuk dengki, hasad, untuk mengata-ngatai para aulia, para solihin, yang dihantam oleh mereka dedengkonnya, terus turun lagi ke bawah, terus turun lagi lokasinya, dihancurin, dirempetin oleh mereka. Intinya apa? Supaya
di dalam hati Anda tidak ada lagi kemuliaan Islam dan tidak ada lagi kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Itu tujuan inti besarnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, maka yang kedua, bersih hati, jangan iri dan dengki. Dan resep yang ketiga, al-muhibbun lil awliya, orang-orang yang cinta kepada para aulia-aulia Allah. Ini resep yang ketiga yang menyebabkan kita mati husnul khatimah. Tadi kita dengar Habib Bagir, bagaimana cara kita akan berkumpul dengan mereka. Almar'u ma'aman ahad, seseorang akan dikumpuli dengan orang yang dicintai. Mungkin kita ingin cinta kepada baginda Nabi Muhammad melewati tangga mereka para solihin. Pandang dulu orang-orang soleh yang sezaman dengan kita, dekatin dulu para aulia-aulia Allah yang sezaman dengan kita. Kalau hati kita sudah bisa menguasai bagaimana kemuliaan mereka, itu langkah pertama Anda akan bisa menguasai bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh-olehnya tiga. Yang pertama, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ini malam hari ini, ini bisyarah yang begitu luar biasa. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Girman, kepada Bang Musa, kepada Bang Juki, dan juga kepada Engkong, dan juga kepada Habib Husain Al-Anggawi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lupa kepada anak-anak kru, karena Al-Fagir tidak ikut andil di dalam acara ini sudah seminggu, dari minggu yang lalu. Al-Fagir sakit ambruk, baru keluar tadi Sabtu pagi. Al-Fagir tidak mengikuti ini acara, gimana tataan itu semuanya anak-anak kru dan teman-teman kita luar biasa. Bang Girman, Bang Juki, Bang Musa, Habib Husain, dan juga RT RW yang sudah ngizini dan juga didukung oleh Bapak Dewan kita, Bapak Gusti ya, Raden Gusti, dan juga didukung oleh para guru-guru kita yang begitu luar biasa. Maka saya ucapkan terima kasih alfa syukran kepada Bang Girman, Bang Juki, Bang Musa, Engkong, Habib Husain, dan juga anak-anak kru yang begitu luar biasa. Apa sih harapan mereka? Enggak. Mereka mengadakan seperti ini cuma satu ya ikhwan, cuma satu tujuan mereka. Apa itu? Wa kirimil arwah minna bil liga khairil anami wa bligil mukhtara anna min salati wa salam. Mereka mengadakan seperti ini banting tulang berbulan-bulan. Mereka banting tulang berbulan-bulan menata pikiran jiwa luar biasa. Cuma ingin mengajak kita, mengajak masyarakat ahli kampung, yuk duduk pikiran, nenangin hati, lemesin urat supaya otak nggak kencang, untuk melantunkan sholawat, menanamkan sedikit demi sedikit bibit cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Karena itu modal mati kita baik, dan di akhirat kelak kita akan selamat. Gak ada lagi modal selain itu hadirin, tidak ada lagi modal selain itu. Anda ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, maghfirah dari Allah, yang melewati junjungan besar kita Nabi Muhammad. Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau emang ente cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad. Kau akan dicinta oleh Allah, kau akan diampuni oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram, melewati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Dirman, Bang Musa, Bang Juki, Engkong, dan juga RT-RT dan RW, dan juga Habib Husain dan anak-anak kru yang begitu luar biasa. Syukron jazilan alfa syukron. Mudah-mudahan antum-antum yang ikut andil, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Karena untuk tahun ini Al-Fagir tidak ikut andil sedikit pun. Biasanya Al-Fagir ngontrol, duduk, rapat. Karena dari minggu yang lalu baru baik tadi hari Sabtu. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Cuma tujuan mereka cuma satu, wa krimil arwah minna
bil liqa khairil anami wa blighil muhtara anna min salatin wassalami. Itu harapan mereka, ingin berkumpul berjumpa mendapatkan syafaat dari junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan ingin tampil, meminta bayaran, mencari keuntungan. Lah, itu hanya orang-orang buta matanya, congek kupingnya, jendol kakinya, bisul pipinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, maka dari itu hadirin, Ciracas kampung kita sudah damai bertahun-tahun. Nggak boleh ada bibit apapun di sini yang mengadu domba, yang mengubrak-ngabrik, yang menanamin apa? Nanamin dengki, sehingga kita diubah karakter kita, kecintaan kita, penghormatan kita dirusak oleh mereka, siapapun dia, dari kalangan apapun dia, orang hebat manapun dia, dari organisasi manapun dia. Dengarkan baik-baik, Ciracas jangan dikutak-atik, Ciracas jangan dikutak-atik, Ciracas jangan dirusak, Ciracas jangan dikotori. Siapapun Anda, dari kalangan apapun Anda, dari manapun Anda, jangan merusak Ciracas, demi Allah. Kita akan terus menjaga bagaimana Ciracas tetap kondusif. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup dari Al-Faqir, sedikit tidak panjang lebar. Mudah-mudahan malam hari ini malam menjadi malam yang penuh dengan berkah, dan Allah kabulkan segala hajat kita. Al-Faqir mohon, setelah ditutup talqin jangan kemana-mana, makan dulu nasi kebuli, mudah-mudahan membawa berkah dan obat untuk kita. Amin ya rabbal alamin.